Halo, kembali lagi dengan Tutor Aja Online Course dengan saya Calvin Lim yang akan membawakan kembali materi Financial Accounting dan topik hari ini adalah Basic Accounting. Topik ini cocok banget buat kalian yang baru mau mendalami namanya ilmu akuntansi, baik itu buat di kuliah kalian atau buat belajar akuntansi for the business. Jadi kalian bisa terapin ilmu akuntansi ini buat bisnis. Oke, kita langsung aja. Apa itu akuntansi? Kalau orang dengar kata akuntansi, identiknya tuh tiga hal ini. Satu, duit. Hubungannya sama duit. Lalu yang kedua adalah catat duit. Pokoknya akuntansi itu dipikir kayak mereka tuh orang-orang yang jago catat duit. Lalu yang ketiga adalah balance. Kalau dengar kata balance, rasanya seperti momok di beberapa soal memang harus balance, jadi kalau nggak balance tuh rasanya pusing banget. Ya, tapi lebih dalam daripada itu, akuntansi itu sebenarnya bicara tentang identify, kita harus bisa identifikasi transaksi perusahaan, itu pengaruhnya kemana, lalu ada namanya report, kita harus mencatat ke akun-akun yang tepat, dan yang terakhir yang terpenting ini, communicate. Loh, emang akuntansi bisa ngomong? Ya enggak, tapi lewat akuntansi kita bisa menghasilkan namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini bisa mengkomunikasikan banyak hal ke banyak pihak. Maka dari itu, akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis. Nah, emang seberapa berguna sih akuntansi? Kita lihat aja dari seberapa banyak yang menggunakan akuntansi buat mengambil keputusan. Itu bisa dari banyak sisi. Dari sisi internal, yaitu dari dalam perusahaan, dan dari sisi eksternal, dari di luar perusahaan. Di internal ada manager, marketing, finance, human resource. Kita ambil contoh di finance deh. Orang finance itu baca laporan keuangan dulu. Sebelum dia nentuin, kita harus bangun cabang di mana? Cukup gak sih dananya buat beli mesin A? Cukup gak sih kita buat memperbesar atau ekspansi di area ini dan sebagainya? Mereka harus baca laporan keuangan dulu. Jadi mereka bisa ngambil keputusan dari membaca laporan keuangan. Itulah komunikasi akuntansi ke penggunanya. Kalau ke sisi eksternal, contohnya ke investor misalnya. Investor sebelum beli saham, dia baca dulu laporan keuangan. Mereka harus tahu, kira-kira ini perusahaan bakal berkembang nggak ya di masa mendatang? Operasionalnya selama ini bagus nggak ya? Kinerjanya selama ini gimana ya? Kira-kira value-nya bisa meningkat nggak sih di masa mendatang? Itu sebelum mereka membeli saham di perusahaan go public, biasanya. Nah, atau ke kreditor. Sebelum dia minjemin sejumlah uang ke perusahaan, dia baca dulu tuh laporan keuangannya. Wah, kira-kira perusahaan ini mampu nggak ya bayar? Operasionalnya selama ini gimana? Profitability-nya gimana? Dan sebagainya. Jadi akuntansi benar-benar berguna dan mampu mengkomunikasikan banyak data dan informasi ke banyak pihak. Itulah akuntansi. Tapi pada video kali ini kita akan benar-benar dalami basic konsepnya dulu, yaitu accounting equation, di mana aset sama dengan liability plus equity. Harta sama dengan utang plus modal. Iya sih, banyak orang pikir, ya udah ini kan cuma hafalan. Nggak sedangkal itu. Kita harus mendalami aset sama dengan liability plus equity. Oh iya, equity yang ini nih, itu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu revenue, expense, dividend. Di video kali ini kita benar-benar dalamin satu persatu aset, liability, equity, revenue, expense, dividend, dan pengaruhnya ke accounting cycle kita. Nah, apa itu aset? Nah, biar lebih gampang juga, kita pakai contoh, pakai bisnis. Bisnisnya adalah barbershop, karena ini perusahaan jasa yang sederhana, dan kita gampang temui juga di sehari-hari kita. Jadi, apa itu aset? Harta yang jadi kepemilikan sebuah perusahaan. Itu bisa berupa ini, cash, dana yang dipakai buat kembalian, terima duit, itu kan harta tuh, duit. Lalu ada namanya supplies. Supplies itu kayak aset operasional perusahaan yang umurnya kurang dari setahun. Jadi dia ini mendukung bisnisnya. Kalau di barbershop pakai sampo buat customernya, atau di bisnis makanan pakai minyak goreng, ya enggak? Itu supplies. Umurnya kurang dari 1 tahun. Lalu ada namanya equipment. Equipment contohnya di barbershop, uh, ya ini kursi yang dipakai buat customer duduk, buat dipotong rambut, itu harta perusahaan untuk operasional yang umurnya lebih dari 1 tahun. Sebenarnya banyak kategori yang lain, tapi kita coba pelajari pelan-pelan terkait aset ini. Lalu selain itu ada namanya prepaid expense. Apa itu prepaid expense? Prepaid itu gini, kita bayar di muka. Misal kita sewa ruko.
bayar setahun di depan 120 juta. Padahal kita belum pakai tuh rukonya, kita belum pakai, baru bayar 120 juta buat setahun. Nah, jadi value itu boleh kita anggap aset, karena kita belum menggunakan. Kalau kita udah gunakan, itu namanya beban. Nanti kita akan dalami, apa itu beban. Lalu ada namanya account receivable, piutang. Contohnya, misal kita udah potongin rambut orang, tapi orangnya belum bayar. Dia ngutang dong sama kita, alias kita punya piutang atau hak menagih. Nah, itu kategori juga ke aset. Jadi aset itu lebih ke hak yang jadi kepemilikan perusahaan. Gitu. Yang kita punya, barang-barang yang kita punya, uang yang kita punya, hak-hak lain yang kita punya seperti prepaid maupun account receivable. Oh ya, aset tuh sebenarnya nggak cuma 5 ini, banyak. Ada vehicle, building, land. Tapi kita coba basicnya, at least tahu dulu nih, kalian kategori aset itu seperti apa. Oke, lanjut. Aset sama dengan liability plus equity. Liability itu apa? Ya, utang. Nggak usah dijelasin lebih lanjut, utang ya utang. Apapun yang belakangnya payable, ya utang. Kenapa disebut payable? Karena, oh ya, contoh account payable ya. Account payable tuh gini, misal kita beli barang tapi belum bayar. Nah, itu namanya ngutang. Jadi dia kategorinya di liabilities. Sebenarnya utang tuh cukup banyak jenis. Ada bonds payable, notes payable, short term payable, utang bank dan sebagainya, utang obligasi. Tapi di kali ini sebenarnya kami cuma pengen kalian masukin ke konsep dulu bahwa utang ya kita punya kewajiban buat membayar. Sesimpel itu dulu ya. Nanti mendalami liability itu akan ada video khususnya dan akan kami upload di channel kami. Stay tune ya. Nah, tapi ada satu poin penting lagi, ada namanya utang, namanya unearned service revenue. Apa itu? Itu terima duit, tapi belum kasih jasa. Atau terima duit, belum kasih barangnya. Contoh, misal ada orang udah kasih kita duit, tapi dia belum potong rambut di barbershop kita. Kita punya utang berupa jasa, alias unearned service revenue. Jadi unearned service revenue ini salah satu kategori liabilities. Kewajiban kita untuk memberikan jasa ke pihak customer. Gitu. Nah, selanjutnya adalah equity. Equity ya modal usaha. Artinya ya ada contohnya share capital, modal yang disetor, ada namanya return earning, laba yang ditahan. Wah, makin bingung ya. Tapi kita coba dalemin. Karena memang konsep modal ini benar-benar harus kita lihat penerapannya dulu, baru paham. Yuk, kita langsung coba dalemin. Equity dipengaruhi oleh 3 faktor. Satu namanya revenue. Revenue itu pendapatan. Kalian sering dengar kan? Berapa sih omsetnya barbershop ini? Nah, itu namanya revenue. Jadi kalau kita dapat customer, bayar kita sekian, nah itu namanya revenue. Karena kita sudah mengerjakan sebuah jasa atau memberikan barang kalau di perusahaan dagang. Terus ada namanya expense. Expense itu biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan yang udah kita pakai. Terus ada namanya dividen. Pembagian hasil laba perusahaan kepada pemilik saham. Oke, bisnis itu sesimpel ini. Cari revenue setinggi mungkin, ya enak sih kalau ngomong, padahal susah. Cari revenue setinggi mungkin, lalu meminimalisir beban, jadi kita dapat apa tuh? Pendapatan lebih besar dari beban, itu namanya untung. Lalu dari untung itu, boleh kita ambil, itu namanya dividen. Tapi kalau untungnya kita diemin, untungnya, profitnya kita nggak ambil dividen nih, untungnya kan masih ada tuh, tetap di dalam perusahaan. Nah, itu namanya return earning, laba ditahan. Jadi, ada masanya kita bisa ngambil dividen, ada masanya hasil keuntungan itu dikelola lagi buat mendapatkan untung yang lebih besar. Kok bisa? Ya, karena itu bisnis. Pernah kan dengar cerita-cerita kalau yang modal kecil tiba-tiba perusahaannya makin besar. Ya, karena dia dapat revenue, expense-nya kecil, untungnya dikelola lagi buat dapat revenue yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Oke, kita dalamin lagi ya, terkait persamaan akuntansi. A sama dengan L plus E. Misal, kita di bisnis barbershop, ada 2 orang nih, Budi dan Andi mau bikin bisnis. Terus Andi bilang, saya akan nyumbang peralatan barbershop yang nilainya 40 juta. Dan Budi udah oke, value peralatannya 40 juta. Lalu dia juga menyumbang 10 juta. Lalu kalau Budi akan nyumbang uang tunai 30 juta. Akhirnya mereka bikin bisnis namanya barbershop nyantai. Nah, ketika mereka sudah sepakat,
Mereka tuh udah jadi satu entitas. Sehingga sebenarnya posisi keuangan mereka tuh udah gak ada dibedain lagi, ini duitnya siapa. Tapi secara value modal itu harus dibedain. Ini modal Andi berapa, modal Budi berapa. Maka gambarannya gini, di modal Andi itu, Andi Capital 50 juta. Kok bisa? Karena dia nyumbangnya 40 juta plus 10 juta. 40 juta berupa equipment, 10 juta berupa uang tunai. Oke. Lalu Budi 30 juta, semua berupa uang tunai. Jadi total liability sama equity 80 juta. Liability-nya 0, ya kan baru mulai, mana ada utang. Lalu asetnya 40 dan 40, jadi total sama, 80 dan 40. A sama dengan L plus E. Terus waktu bikin cash ini nggak dipisahin. Ini cash Andi, cash Budi, enggak. Karena mereka sekarang sudah jadi satu entitas, yaitu bersiap nyantai. Sehingga, ini dari cerita ini, kalian bisa lihat deh, waktu kita nyetor modal awal aja udah nunjukin, aset sama dengan liability plus equity. Oke, nah, ini ada dua contoh. Sebenarnya contoh-contoh transaksi ini penting juga buat nunjukin A sama dengan L plus E. Nanti kalian bisa dalamin di materi namanya General Journal. Sudah ada videonya di YouTube channel kami. Kalian bisa lihat juga. Nah, A sama dengan L plus E kita mau nunjukin setiap transaksi itu bisa bikin efek ke aset, di mana kalau efek ke aset, L plus E juga efek, dan efeknya searah. Maksudnya apa? Contoh ya. Kan aset sama dengan liability plus equity, di mana equity itu dipengaruhi oleh revenue. Jadi kalau revenue-nya naik, ada revenue, maka equity-nya apa? Nambah. Equity juga dipengaruhi expense. Jadi kalau ada expense atau beban, equity-nya mengurangi. Karena beban itu mengurangi modal. Lalu ada dividen. Kalau dividennya nambah atau ada dividen, equity-nya berkurang. Itu konsep awalnya. Contoh transaksi, misal kita beli equipment, beli kursi tadi, tapi ngutang. Aset kita nambah, benar nggak? Kan gara-gara beli kursi, kita jadi punya kursi tuh di barbershop, jadi aset kita nambah. Tapi utang kan, kita belinya ngutang, alias belum bayar, alias utang kita juga nambah, sehingga liabilities meningkat juga. Sehingga dari sini udah kelihatan tuh, di sisi aset, di sisi kiri asetnya naik, di sisi kanan liabilitiesnya yang naik. Sehingga kalau dari sisi kiri naik, di kanan juga naik. Begitu pula kalau ada yang kalau di kiri turun, di kanan juga turun. Itulah A sama dengan L plus E. Misal kita bayar biaya listrik bulanan. Bayar pakai apa? Duit. Aset kita turun. Terus di satu sisi modal kita juga berkurang. Kok bisa? Kan kalau bayar biaya listrik bulanan artinya ada namanya beban listrik. Ingat nggak tadi? Kalau beban itu mengurangi modal. Sehingga dari kiri asetnya turun, di kanan modalnya turun. Gara-gara pengaruh beban. Jadi di sini udah nunjukin tuh, A sama dengan L plus E. Lalu, kalau pengen dalamin lagi, sebenarnya konsep akuntansi itu seperti ini. Secara cycle perputaran perusahaan setiap tahunnya. Kita mulai dari namanya tadi apa? Nyetor modal. Waktu nyetor modal, modal ini tuh bisa bikin kita beli aset. Bisa punya uang tunai plus beli equipment. Benar nggak? Lalu, tengah jalan kita butuh pengen perbesar aset nih. Kita ngutang untuk beli kursi lagi, sehingga bisnis barbershop kita bisa nampung lebih banyak orang. Oh ya, utang tuh nggak selalu buruk ya. Utang tuh ada yang produktif, ada yang bagus juga. Kalau bisa bikin aset kita makin bagus dan perusahaan kita jalannya lebih baik. Gitu. Nah, terus akhirnya kita jalan tuh bisnis, ya nggak? Ingat nggak tadi, equity itu dipengaruhi oleh revenue, min expense, min dividen. Bayangin waktu kita jalan, revenue kita gede nih. Expense kita bisa minimalisir, dan kita nggak mau tarik dividen dulu. Modal kita nambah nggak? Gara-gara kita nambah profit, modal kita nambah. Alias berupa return earning. Gara-gara return earning ini nambah, kita punya aset tambahan berupa duit. Ya dong? Lalu, jalan lagi bisnisnya, untung lagi, beli equipment lagi. Lalu, habis itu jalan dan makin terkenal barbershopnya, we get a big profit. Dan dari big profit itu kita bisa bangun cabang. Ya itulah bisnis. Dimulai dari nol dengan namanya setor modal sejumlah uang, nambah aset, lalu kita ngutang, nambah aset, lalu kita untung, nambah aset, lalu untung lagi, nambah aset lagi, dan dapat untung yang gede, kita nambah cabang. Begitulah perputaran di akuntansi. Makanya dengan kita mengelola uang yang baik, dengan kita ngambil keputusan yang tepat dalam
utang, modal, nahan modal, beli aset apa yang berguna, itu bisa bikin bisnis kita makin besar. Tapi gimana mengambil keputusan itu kita harus dalamin setiap bagian akuntansi. Ini basicnya. Semoga berguna. Thank you, itu aja materi hari ini. Semoga bisa membantu. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau agak kecepatan dan belepotan. Ya, semoga kalian bisa tetap paham. Thank you.